ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan bahasan tentang ayat-ayat yang memuat redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Kategori kedua adalah perbaikan dimensi akhlak, meliputi perkataan. Misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kita diperintahkan untuk bertutur kata yang tepat, bukan hanya bertutur kata yang benar. Bisa jadi informasi yang kita sampaikan ini benar, sesuai fakta. Namun kalau ternyata dampaknya lebih buruk, sebaiknya tidak perlu kita sampaikan. Misalnya sekarang banyak sekali informasi-informasi tentang virus corona yang apabila terus-menerus kita share, kita berikan, meskipun itu sesuai fakta, dikhawatirkan akan menumbuhkan atau menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketakutan yang berlebihan, yang semua itu justru akan memperlemah imunitas tubuh manusia. Oleh karena itu, dalam berbagi informasi, selain dicek kebenarannya, dalam ayat yang lain dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, juga perlu dicek tepat tidaknya untuk disampaikan. Jadi sekalipun sesuai fakta, tapi kalau bisa menimbulkan dampak negatif, tidak perlulah disampaikan. Apalagi kalau sampai menimbulkan kepanikan, ketakutan berlebihan yang semakin mengganggu masyarakat. Lalu yang kedua, menyangkut akhlak berupa perbuatan. Misalnya ayat Al-Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Salah satu akhlak adalah akhlak kedermawanan. Sekarang ini sangat dibutuhkan akhlak kedermawanan, dikarenakan banyak sekali orang yang terdampak, banyak orang yang terhalang mendapatkan rezeki, terutama kalangan menengah ke bawah, yang mereka itu semua membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, para ulama pun sepakat memperbolehkan takjiluz zakat, yaitu mengawalkan pembayaran zakat, bukan hanya zakat tahun ini, bahkan untuk zakat tahun depan pun sudah boleh dibayarkan saat ini. Logika para ulama, seperti orang yang punya hutang, dia boleh membayar kalau sudah mampu, sekalipun belum jatuh tempo. Termasuk dalam hal ini apabila kita atau saudara kerabat kita punya kewajiban membayar fidyah, perlu disegerakan, lalu dibagikan kepada orang-orang terdampak yang membutuhkan, terutama keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar kita. Kemudian yang ketiga menyangkut sikap. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kita jangan terlalu banyak memiliki asumsi-asumsi, dugaan-dugaan. Kalau sekarang ini hidup penuh was-was, waspada boleh, tapi berlebihan dalam was-was juga tidak baik. Di sisi lain juga ada ayat isbiru waswabiru. Kita diminta untuk bersikap sabar serta berlomba sabar. Jika kita bandingkan dengan orang lain, bisa jadi kesabaran kita ini masih kalah. Oleh karena itu, dengan kita berlomba sabar dengan orang lain, misalnya para tenaga medis yang setiap saat mereka itu berinteraksi dengan pasien atau yang terdampak virus corona dan mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular, tapi ternyata mereka dengan penuh dedikasi tetap menjalankan tugasnya. Tentu kesabaran kita untuk tetap tinggal di rumah
tidak menghadiri tempat-tempat publik lebih rendah, lebih ringan dibandingkan kesabaran yang sudah ditunjukkan oleh para tenaga medis tersebut. Dengan kita melihat orang yang kesabarannya lebih tinggi dari kita, harapannya membuat sikap kita semakin meningkat, terutama dalam konteks kesabaran. Walhasil, ya ayyuhalladzina amanu, dalam konteks perbaikan akhlak mengajak kita agar memperbaiki aspek perkataan, bertutur katalah yang tepat, aspek perbuatan. Marilah kita berbagi, menunjukkan kedermawanan, terutama bagi yang mampu. Lalu yang ketiga, dengan aksi-aksi atau sikap-sikap yang mencerminkan kesabaran, dan kita berlomba kesabaran dengan orang-orang yang kesabarannya lebih tinggi daripada kita, seperti para tenaga medis. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.